Halo guys, selamat datang kembali ke breakdown dan review Star Wars The Bad Batch episode 3 yang berjudul Replacement atau penggantian. Karena episode ini tentang penggantian gitu. Omega menggantikan peran Crosshair di The Bad Batch perlu menggantikan bagian kapalnya, dan Empire ingin menggantikan Clone Troopers menjadi prajurit biasa. Sejauh ini episode ini adalah episode yang paling dark, tetapi juga paling slow gitu. Di episode ini juga ada referensi dari film Rogue One yang akan kita bahas nanti. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. This is where the fun begins. Episode ini dimulai dengan scene The Bad Batch sedang membuat Omega senyaman mungkin bersama mereka. Hunter memberi makanan kepada Omega dan Wrecker. Wrecker meminta lagi, tetapi mereka kehabisan makanan. Omega berinisiatif untuk memberi makanannya kepada Wrecker, tetapi Hunter memberitahu Wrecker bahwa Omega sudah tidak memiliki kamar tidurnya sendiri, dan Wrecker pun menolak makanannya. Di saat The Bad Batch sedang berada di hyperspace, pesawat mereka tiba-tiba error yang menyebabkan pesawat mereka keluar dari hyperspace dan mendarat darurat di sebuah bulan. Pada saat mereka mendarat, kepala Wrecker terbentur oleh sesuatu, dan ia pun mengeluh sepanjang episode ini. Ini mungkin saja mengakibatkan chip yang ada di kepala Wrecker teraktivasi, dan mungkin ia akan mengeksekusi Order 66 sama seperti Crosshair. Teori ini diperkuat dengan Wrecker mengelus bagian kanan kepalanya, di mana disitulah tempat inhibitor chipnya. Selain itu, di Clone Wars, Clone Trooper Tap pernah memiliki masalah yang sama dengan inhibitor chipnya. Ia juga mengeluh bahwa kepalanya pusing, dan ia pun mengelus bagian kanan kepalanya. Begitu juga dengan Wrecker. Teori ini gue ambil dari Star Wars Theory. Pada saat The Bad Batch sedang mencari kapasitor cadangan di pesawatnya, Omega menemukan kotak persenjataan milik Crosshair. The Bad Batch terdiam dan mereka pun mengaku bahwa mereka merindukan Crosshair. Mereka pun mengingatkan bahwa tindakan Crosshair dipengaruhi oleh inhibitor chipnya. Wrecker lalu bertanya jika itu adalah salah Crosshair atau bukan, tetapi Hunter memberhentikan debatnya dan mereka segera memperbaiki pesawatnya. Kita beralih ke scene di mana Crosshair keluar dari sebuah mesin pemindai. Sifat ia menjadi lebih kasar dan menyuruh EZ-3 untuk pergi. Rampart lalu menghampiri Tarkin. Bagi yang tidak tahu siapa Rampart hadir di The Bad Batch episode 2 yang bertanggung jawab atas penerapan kode rantai untuk melacak semua orang ataupun pesawat yang ada di galaksi. Tarkin pun bertanya status Project War Mantle. Rampart pun memberitahu ia bahwa prajurit baru terbaik mereka telah tiba untuk mulai pelatihan oleh komandan barunya, si Crosshair. Project War Mantle adalah referensi dari film Rogue One pada saat Jyn Erso menyebutkan beberapa data rekaman yang ada di Scarif. Proyek tersebut adalah usaha kekaisaran untuk mengisi jajaran tentara kekaisaran dengan tentara wajib militer daripada menggunakan Clone Troopers dari Republic. Rampart membawa Tarkin dan Crosshair ke sekelompok prajurit bernama Elite Squad. Mereka adalah prajurit pertama yang bukan seorang clone. Jadi ya mungkin mereka adalah Stormtrooper pertama. Cerita ini kembali ke Tech dan Echo sedang memasang ulang kapasitornya. Tapi tiba-tiba sebuah Ordo Mondragon mencuri kapasitornya dan kabur. Hunter dan Omega pun pergi mencarinya. Elite Squad sedang diteliti dan diperiksa. Di sini kita mendapatkan pandangan yang baik tentang Empire ini. Mereka dibayar, diberi makan, dan diberi tempat tinggal, sementara Republic tidak pernah memberikan itu. Tarkin, Rampart, dan Lamasu membicarakan tentang prajurit yang direkrut tidak bakal bisa setara dengan Clone Troopers yang Kaminoans ciptakan. Rampart lalu membalas bahwa loyalitas prajurit yang sukarela mendaftar lebih penting dan layak daripada kemampuan, karena kemampuan bisa diajari. Jadi daripada debat, Tarkin memutuskan untuk menguji Elite Squad dengan mengirim mereka ke Onderon untuk membunuh Saw Gerrera dan squadnya. Kita kembali dengan Omega dan Hunter. Omega mengatakan bahwa itu bukan salah Crosshair, dia hanya dikontrol oleh inhibitor chipnya. Mereka pun melanjutkan pencariannya. Tiba-tiba saja, makhluk tersebut menyerang Hunter dan melepaskan masker Hunter. Hunter pun pingsan, dan Omega memutuskan untuk menyelesaikan misinya sendirian. Ini karakter development yang besar bagi Omega. Omega mengambil senjata Hunter dan melanjutkan perjalanannya ke sebuah goa. Elite Squad tiba di Onderon. Mereka langsung menyerang camp Saw Gerrera beserta squadnya. Dan disinilah salah satu momen yang dark dan terkejam di animasi Star Wars. Pada saat seorang wanita dan kru Saw Gerrera tidak ingin memberitahu di mana Saw Gerrera, Crosshair langsung membunuh wanita tersebut tanpa ragu-ragu. Dan tidak hanya itu, di saat salah satu prajurit Elite Squad tidak mendengar perintah Crosshair untuk membunuh warga biasa, Crosshair juga langsung membunuh prajurit itu. Di sini Crosshair mengucapkan mengapa Clone Trooper lebih baik daripada prajurit biasa, yaitu karena Clone Troopers bersedia melakukan yang harus dilakukan.
Squad lainnya kaget dan mereka pun terpaksa mendengar perintahnya, yaitu untuk membunuh warga biasa yang ada di camp So Gerrera. Omega berhasil menemukan kapasitornya, tetapi tiba-tiba Ordo Moondragon mengejutkan Omega. Omega ragu-ragu untuk menembaknya sampai ia sadar bahwa makhluk tersebut hanya membutuhkan energi. Omega melemparkan flashlight-nya, makhluk tersebut pun menjadi jinak, dan Omega berhasil kembali ke Hunter. Di sini sifat Omega mirip sekali seperti prajurit sebenarnya. Ia berani pergi sendirian ke sebuah gua dan berhasil merebut kembali kapasitornya. Ya, ia berhasil menyelesaikan misinya. Elite Squad dan Crosshair kembali ke Kamino dengan satu prajurit yang kurang. Tarkin terlihat terkesan, tetapi Tarkin memutuskan untuk tetap melanjutkan clone program untuk sekarang, karena Empire belum siap untuk merekrut prajurit. Rampart pun ditugaskan untuk melatih calon prajurit Stormtroopers supaya Empire bisa memutuskan kontrak Clone Troopers dan Kamino segera, karena biayanya juga cukup mahal. Namasu dan Nalase khawatir jika Empire berhasil merekrut prajurit biasa karena operasi para Kaminoans bergantung pada Empire. Nalase menyebutkan bahwa materi genetik asli dari Jango Fett terus menurun kualitasnya dan tidak efektif lagi. Maka dari itu, Namasu memutuskan untuk memulai fase baru, fase ketiga. Apa fase ketiga? Mereka menyebutkan bahwa mereka sedang bereksperimen dengan klon yang superior dan mereka membutuhkan sumber langsung. Sumber langsung ini bisa saja Omega atau salah satu The Bad Batch, atau bisa saja seorang Force sensitive. Mungkin saja mereka sedang menciptakan Starkiller. Jika kamu pernah main game The Force Unleashed, Starkiller adalah seorang Force sensitive yang dilatih oleh Darth Vader. Tetapi ia mengkhianati Darth Vader dan pada akhirnya Vader membunuh dia. Tetapi yang menariknya di sini, Vader mengklon Starkiller di The Force Unleashed 2. Vader membutuhkan ratusan percobaan untuk berhasil mengklon dan menghidupkan Starkiller. Mungkin beginilah Disney akan membawa Starkiller yang dari Legends ke canon. Ya, dengan sedikit di nerf lah mungkin. Crosshair dan Elite Squad-nya masuk ke ruang yang dimana dulu digunakan oleh The Bad Batch. Di sini Crosshair terlihat seperti sedang merenung, mungkin merindukan The Bad Batch atau ia menyesal dengan perbuatannya. Kembali dengan The Bad Batch, mereka menunjukkan Omega kamar barunya sebagai tanda bahwa Omega adalah bagian dari geng The Bad Batch sekarang. Sweet banget nih. Dan disinilah episode ini berakhir. Oke, itulah breakdown dari episode 3 Star Wars The Bad Batch. Menurut gue episode ini adalah salah satu episode yang paling dark di animasi Star Wars. Jika kita lihat dari sisi The Bad Batch, episode ini bisa dibilang untuk menenangkan cerita utama mereka. Jadi ya, episode ini tidak terlalu berpengaruh ke cerita utama mereka. Tapi untuk Wrecker, tapi kalau kita lihat di sisi Empire, Crosshair, dan Kaminoans, episode ini bisa dibilang cukup besar dan penting. Crosshair memiliki karakter development yang sangat pesat di episode ini. Sementara Tarkin dan Rampart sedang mendiskusi tentang Project War Mantle yang sangat berpengaruh ke Empire. Dan para Kaminoans sempat menyebut bahwa mereka akan memulai membuat clone fase ketiga. Ini misterius dan surprise banget sih. Untuk episode ini gue akan kasih 7,5 dari 10. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kamu suka dengan video ini. Jangan lupa untuk follow IG @star.wars_Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan silahkan terus di komen bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan may the force be with you.